neni ada 5 gitu, supir ada 3 gitu, terus bebas tugas. Nggak bisa. Tapi piala citra ataupun jabatan ditanya nggak? Ya kan? Jadi akhirnya jangan terbolak-balik, yang kita kejar tuh yang harus ada nilainya nanti pada saat, ya kan? Nah, setelah aku belajar baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, itulah yang bikin aku jadi ingin terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan juga kalau perempuan tuh makin makin punya nilai. Kalau menurut aku cantik relatif, cakep relatif, tapi manusia yang punya nilai nggak banyak. Sebenarnya nggak usah nerapin ke anak. Dengan kita belajar, ternyata mereka ya melihat. Toto kemarin yang usia 10 tahun dia lolos dari high school jadi perwakilan Olimpiade Matematika Nasional. Dari tingkat pertama kabupaten kota lolos. Terus masuk lagi ke provinsi lolos. Masuk lagi ke nasional. Kalah, nggak apa-apa karena ini pertama dan dia perwakilan dari kelasnya 2 orang. Tapi dari situ kita juga ada nilai bangga iya, terharu iya, kemauan untuk mencoba iya, ada usaha. Begitu tingkat nasional, ada yang dari Cilegon, ada yang dari Jogja, wah pakai bis, wah ini banyak sekali. Dan dia masih 10 tahun udah deg-degan ngerjain soal gitu. Tapi buat saya ternyata mereka melihat effort saya, ibunya aja masih mau belajar. Jadi mereka termotivasi. Tapi itu kelihatan cita-citanya juga ya. Belum, kalau yang kecil ada skill, dia tidak pakai sekolah, dia nyanyi. Dia suka nyanyi di rumah, terus diajakin sekolah nyanyi nggak mau. Terus kemarin akhirnya dia join, baru 2 kali join diajakin konser karena udah mampu katanya, padahal baru 2 hari les. Nah kalau menurut dia mulai nanya, mami juga syuting? Itu namanya skill, tapi tetap akademisi. Kenapa mami? Banyak juga orang, jadi anak sekarang tuh kan udah kritis ya kan. Terus saya bilang, tetap sekolah itu adalah basicnya. Belajar itu nggak mesti di sekolah, dalam kehidupan pun bisa. Tapi kalau kamu masih kecil, butuh yang namanya bantuan dari sekolah. Ya kan, kayak sekarang orang-orang yang S1 emang harus ambil S2? Enggak. Kamu mau belajar ya belajar aja. Tapi kebetulan kemarin aku dapat jalur prestasi, ambil S2, ya kan? Sekarang pengen lanjut lagi, kalau ada rezeki ambil S3. Gitu kan? Jadi akhirnya nggak ada kata berhenti untuk belajar, mau itu belajar memasak, belajar mata kuliah komunikasi, belajar psikolog, belajar tentang hidup, belajar dari pengalaman orang, belajar terus. Ya. Tapi kalau jarak itu apa dilakukan jadi ada agenda. Yang pasti kalau sekarang, kalau tahun lalu saya masih berangkat di penghujung tuh akhir Desember kita berangkat lah keluar gitu kan, liburan ya. Tapi sekarang tuh nggak tahu ya, saya ngelihat lagi berduka ya. Terus banyak kedukaan ngelihat saudara-saudara kita di Aceh, di apa. Terus saya lihat juga video-video sosmed yang ada ibu meluk anak, ada bapak yang ya kan mereka udah kaku kena lumpur gitu ya, perjuangan ibu yang ada, ya itulah kasih sayang ibu sepanjang masa segala macam. Terus akhirnya saya mikir tahun ini saya mau ke Bandung, ke rumah ibu saya, dan quality time bersama orang-orang ya yang mereka tulus, yang mereka benar-benar dekat sama kita tuh benar-benar tulus, nggak ada, kita kan nggak tahu ya kalau apalagi di dunia luar sana gitu ya, banyak yang orang tuh kadang-kadang A padahal B, B padahal C gitu kan. Nah tapi kalau lingkungan keluarga kita tuh udah pasti mereka tuh tanpa pamrih sayang sama kita gitu. Dan saya masih alhamdulillah ada ibu saya karena ayah saya sudah meninggal, jadi saya ingin quality time sama mama, kita pengen sholat malam gitu ya kan, terus ngisinya dengan nilai-nilai itu yang akhirnya kayak anak saya juga, saya nggak teriakin sholat, dia ngelihat saya. Terus kemarin selama pandemi saya nggak stripping, setiap malam saya bangun sholat malam, tahajud, saya pas ketiduran jam 3 anak saya goyang-goyangin tuh yang, iya. Nah jadi akhirnya saya melihat ternyata
Kalau di sekolah ada istilah monkey see, monkey do, ya kan? Nah, mengajarkan anak itu bukan dengan mulut atau teriakan, tapi memberikan contoh. Kamu nggak bisa teriak kamu juru, kayak main handphone aja, kurangin main handphone, tapi ibunya juga main. Ya susah lah ya, pasti anaknya juga main. Jadi kalau mau gitu, pada saat kita di depan mereka pun kurangi main handphone gitu kan. Nah akhirnya banyak nilai-nilai itu. Jadi kalaupun sekarang saya mengajarkan mereka, oke lah last kita keluar, tapi bukan menjadi ritual setiap New Year gitu, karena saya pengen mengajarkan mereka juga kayak walaupun mereka di sekolah internasional, mereka harus tahu kayak kemarin, mami ini lihat anak yatim, lihat di sosmed lari keluar berenang pakai baju renang, ternyata berenangnya itu di kolam apa yang di pompa itu. Terus katanya tuh kalau ada bapak-bapak pengunjung datang mereka manggil bapak kasihan ya mami gitu. Nah nilai-nilai itu supaya mereka tuh paham, akhirnya nilai syukur. Terus juga kayak ingin sesuatu tuh harus ada proses. Sampai anak saya yang besar umur 13 nih mulai nanya, mami aku pengen kerja dong ke mami, aku jadi asisten mami deh katanya. Kan tahu ada asisten, saya suka kadang izin apa, aku pengen mandiri gitu, aku pengen dapat gaji. Jadi aku ngajarin mereka juga nggak cuman A datang A, B datang B, tapi harus ada upaya. Yes, entah itu dari prestasi kayak kemarin anakku A semua nilainya, oke, kasih reward, tapi ada proses gitu. Jadi nggak semua tuh semudah membalikan telapak tangan gitu. Terus melihat kayak anak yatim, mereka punya empati dari kecil. Akhirnya mereka punya rasa syukur. Iya ya mami, mereka makan aja susah ya, mereka belum tentu bisa ini itu gitu kan. Nah hal-hal itu kalau kita asah dari kecil, mereka tumbuh besar, one day mereka pun melihat. Sekarang ada loh orang di lampu merah lihat yang kakinya nggak ada pun biasa aja gitu, cuman ngelirik selesai. Tapi kalau kita punya empati, kita ngelihatnya itu akan gitu kan, ada kita bersyukur, makasih Allah gitu dikasih kaki kita sehat. Nah ada orang yang secara fisik tidak buta, tapi secara hati, mental dia buta. Buta hati itu lebih berat dibanding buta fisik. Dia nggak punya rasa, dia numb. Ngelihat orang sedih juga susah, ya biasa aja. Ya kan? Itu kan serem kan? Nah, makanya dari kecil aku tuh biasakan mereka untuk seperti itu. Tahun baru juga kadang kita ke panti asuhan bikin kayak goodie bag ulang tahun. Kita kasih bagi-bagi. Betul. Jadi kalau kita masih bisa walaupun di rumah misalnya kumpul keluarga bikin apa, barbecue atau apa, mereka mungkin cari cemilan aja nggak ada. Kita kasihlah minuman, makanan gitu-gitu buat nemenin mereka nonton. Tahun lalu kita liburan hampir 2 minggu lah keluar gitu. Terus kita udah tahu kok gitu-gitu aja, di sana juga gitu-gitu juga gitu. Tapi dengan kita tahanuts ya, kontemplasi di rumah, merenung apa yang sudah kita lakukan setahun kemarin, banyakkan nilai manfaatnya atau nilai mudaratnya. Ngerti? Karena setiap kajian aku aja tuh, oh nggak minta apa, pergi. Nah anak-anakku tuh syukur alhamdulillah, kayak tipe ke mall juga nggak pernah ada yang tantrum teriak pengen mainan gitu. Jadi mereka tanya terus dia lihat, aku ingat kata mami, mainan itu yang harus ada nilai edukasinya, ini jadi sampah katanya gitu. Dia udah tahu, karena mainan saya waktu anak pertama itu udah kayak playground dan itu jadi sampah. Nah begitu akhirnya dia, sekarang saya kasih tahu konsep manfaat, ada manfaatnya nggak. Akhirnya sebelum saya omongin itu, dia kalau pergi udah megang lihat sendiri. Mami nggak jadi deh apa, kata mami nanti juga sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu, nggak usah sehari 2 hari juga jadi sampah. Nah akhirnya mereka punya rem sendiri, kontrol sendiri gitu. Paling kalau mau ke makanan, kalau makanan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau nilai-nilai mainan itu dari mulai ada manfaatnya nggak, mereka udah punya kayak gitu. Kayak liburan nih pergi, mereka nggak, kakak mau persiapan SMA kan, ujian penerimaan SMA kan. Kalau sekarang sekolah tuh cari sekolah dulu ya, baru lulus kan. Nah dia mau ujian di Januari akhir, jadi dia udah saya beliin buku siap ujian. Tahun barunya suruh belajar. Berarti anak prestasinya juga Alhamdulillah. Itulah kalau menurut aku tuh, kita tuh kalau nawa itu kita berupaya,
Allah yang akan memberikan sebesar upaya kita. Jadi kalau kamu nggak ada upaya, nggak ada effort, ya jangan berharap akan gitu. Betul. Jadi kayak apa yang kemarin saya upayakan di rumah untuk anak-anak, ternyata alhamdulillah ada hasilnya. Tinggal sekarang menjaga istiqomahnya. Gimana supaya berkelanjutan sampai mereka dewasa gitu. Nah itu kembali, yang namanya orang tua itu kan pembelajaran seumur hidup, ya kan? Nggak ada wisuda lulus itu nggak. Terus namanya orang tua sampai anak gede ya jadi orang tua gitu. Jadi kita harus terus belajar. Nggak berarti kamu punya materi terus kamu kasih neni ada 5 gitu, supir ada 3 gitu terus bebas tugas, nggak bisa gitu. Ini sekarang lagi di apanya mas? Di highlight tapi bikin pola dulu. Oh, di sekolah dulu berapa lama sih biasanya kalau pengerjaan? Tergantung ya, kalau biasanya kita di highlight itu sekitar 1 jaman lah sama bikin bola gitu. Polanya 30 menitan, nah, udah termasuk itu. Bete nggak sih kak? Kamu bete nggak kamu bete? Kalau perempuan sih happy aja ya. Kalau perempuan sih happy aja. Tapi tergantung cewek yang gimana. Kalau aku tuh termasuk dari zaman gadis doyan treatment. Jadi kayak ini aja nih leher aku nggak ada garis kan. Ternyata dulu zamannya aku masih umur 20 aku kerjaan tuh kan facial. Kalau facial kan nggak bisa every week. Jadi akhirnya minggu depannya lagi mau treatment kan udah mbak minggu lalu, jadi nggak boleh apa dong, ya udah neck treatment, ya udah. Tapi minggu depan lagi nggak mungkin neck treatment dong, eye treatment, ya udah gitu kan. Itu sebenarnya adalah me time aku di tengah stripping. Kalau zaman dulu aku sehari ngambil 5 lokasi syuting, 6-8 kalau bisa. Bisa stripping sinetron 1, infotainment Halo Celebrity 1, extravaganza 1, ngambil nge-MC 1, sahur juga. Pokoknya yang jangan kasih kendor. Kalau masih bisa yang jam 1 digeser ke jam 12, yang jam 3 digeser jam 4, masukin lagi nge-MC. Pokoknya nggak mau tuh kayak ogah rugi gitu ya. Kesibukan karena masih single kan. Tapi kalau sekarang kan udah mikir pengen sehat panjang umur karena punya anak. Anakku sampai nikah punya cucu. Aku pengen lihat. Gitu kan udah mulai nih ngatur. Jadi kalau ada syuting pulang pagi, lo aja sama keluarga lo, gue nggak mau gitu kan. Aku nggak mau karena aku mikirnya ternyata kalau sekarang udah belajar apa yang kamu kejar, mau kemana. Sekarang Belum bercapai ya sih tahun 2025. naik haji. Belum tuh, ya kan? Sebenarnya sih pengen, tapi kan terutama kita harus apalagi kalau udah nikah tuh kan maksudnya kita tuh harus sama ya, bareng gitu kan. Tapi ya kalau misalnya gak mau ya mungkin masa saya berangkat sendiri nanti gitu juga kan gak lucu ya. Jadi ya gitu nanti saja, kalau ya jalannya Allah lah dimudahkan gitu. Tapi 2026 kita ada target yang Audio Jungle.